Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, telah memberikan landasan hukum sebagai acuan bersama dalam melaksanakan pemberian THR keagamaan. Pada hari ini, saya ingin menegaskan dan mengingatkan kembali hal-hal yang sudah diatur dalam regulasi yang sudah ada melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pemberian THR merupakan kewajiban, maksud saya THR keagamaan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan untuk tataran pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Saya minta kepada semua perusahaan agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengatur bahwa pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Bagaimana kalau perusahaan memberikan THR lebih untuk perusahaan yang dimungkinkan, perusahaan dimungkinkan memberikan THR kepada pekerja atau buruh lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam Permenaker Nomor tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan telah mengatur besaran THR lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, sesuai dengan PP, sesuai dengan PKB maupun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan, sekali lagi ini saya minta kepada perusahaan untuk memberikan perhatian, dan saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini. Saudara sekalian, tadi saya mengatakan bahwa dalam perhitungan besaran THR, upah yang digunakan adalah upah 1 bulan. Namun demikian, terdapat pengaturan upah 1 bulan bagi pekerja dengan perjanjian kerja harian lepas. Bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Sedangkan bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
tiap bulan selama masa kerja tersebut. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, maka perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Saudara sekalian yang saya hormati, surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan juga agar disampaikan kepada bupati wali kota di wilayah atau di provinsinya masing-masing. Oleh karena substansi yang dimuat dalam surat edaran ini terkait bidang ketenagakerjaan, maka tentu saja surat edaran ini juga menjadi acuan bagi para kepala dinas di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui SE ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Gubernur beserta seluruh jajarannya di daerah agar melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ini sifatnya himbauan. Sekali lagi saya menghimbau kepada perusahaan agar membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Kemudian yang ketiga, saya minta kepada para gubernur, para bupati wali kota untuk membentuk pos komando satuan tugas atau posko satgas ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten, dan saya minta agar bisa diintegrasikan dengan website posko.thr.kemenaker.go.id. Kemudian saya juga minta kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR keagamaan di wilayah masing-masing. Saudara sekalian yang saya hormati, dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka kami juga memulai membuka posko THR keagamaan ini. Poskonya ada di gedung sebelah, nanti teman-teman bisa melihat secara langsung. Dan ini berarti saya umumkan bahwa dengan dikeluarkannya SE ini, maka posko THR Kementerian Ketenagakerjaan telah dibuka kembali. Teman-teman bisa kunjungi posko.thr.kemenaker.go.id. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kehadirannya teman-teman media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan-rekan media.